Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. واهدنا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وبعد التحية. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabi rasulin karim wa nahnu ala dhalika la minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardu salat subuh, sidang jamaah majlis zikir ba'da salat subuh, sidang jamaah majlis ta'limul muta'alim ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya, tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya, senantiasa kita menghaturkan rasa puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan pagi yang berbahagia ini secara sempurna, secara paripurna Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia kenikmatan sehat lahiriah, sehat batiniah, sehat jasmaniah, sehat rohaniah, dan Allah masih memberikan kesempatan yang sama kepada kita agar nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masih memberikan kesempatan yang sama kepada kita agar kelak nantinya kita termasuk yang akan memperoleh posisi syurga yang setinggi-tingginya, syurga yang di dalamnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak keturunan kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah, terkhusus yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, mudah-mudahan seluruhnya tanpa terkecuali termasuk dalam bahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nantinya pantas berhak memperoleh syafaat darinya di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat, sidang jamaah ta'limul muta'alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salah satu dari misi utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, wabil khusus kita sebagai manusia, tiada lain tiada bukan
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah sunnah, ibadah mahdah ataupun ibadah yang ghairu mahdah, ibadah yang sifatnya hablum minallah ataupun ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Dan kalau kita berbicara tentang ibadah, jangan sampai kita mempersempit makna ibadah. Ibadah segala sesuatu yang kita kerjakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, yang didasarkan kepada dinul Islam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya murni limardhatillah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah abadikan dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sekali-kali aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Kemudian di ayat 57-nya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sama sekali tidak mengharapkan, aku sama sekali tidak menghendaki rizki dari makhluk-makhlukku, rizki dari mereka, jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku sama sekali tidak mengharapkan kebutuhan dari mereka. Maknanya apa? Ibadah yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu benar-benar Allah tidak membutuhkan kita. Jadi jangan sampai kita punya nalar yang salah. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita dengan mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menghalangi rezeki kita. Karena kata Allah tadi, wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dan sekali-kali aku sama sekali tidak menghendaki rizki dari mereka, dan aku sama sekali tidak mengharapkan kebutuhan dari mereka. Bahkan di ayat 58-nya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menegaskan, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sang maha pemilik rizki, dan Allah lah yang maha kuat, yang tidak tertandingi. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha memiliki rezeki, dzul quwwatil matin. Allah Tuhan yang maha kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, baik di mana tempatnya, dan tidak dibatasi oleh waktu. Ini makna dari dzul quwwatil matin. Kekuatan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di mana saja dan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi kalau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatannya, kekuasaannya amat sangat terbatas, baik tempat ataupun waktu. Ketua RT 1 itu hanya punya kekuatan di wilayah RT 1. Gak usah macem-macem
Kalau ada di RT 2 itu ada pemimpinnya lagi. Batas waktunya pun enggak seumur hidup, mungkin 4 tahun pemilihan lagi. Ketua RW 01 enggak usah sombong karena kekuasaannya hanya di RW 1. Begitu masuk ke RW yang lain ya warga biasa. Dan waktunya juga terbatas. Demikian juga lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Presiden itu hebat di wilayah yang ia pimpin. Tapi begitu berada di negara yang lain itu juga setara dengan presiden-presiden negara yang lain. Waktunya juga terbatas, bisa 4 tahun sekali pemilihan, bisa 5 tahun sekali pemilihan. Ya kalau dipilih lagi alhamdulillah, kalau tidak berarti cuma 5 tahun. Tapi kalau Allah Dzul Quwwatil Matin, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, yang tidak dibatasi oleh waktu dan meliputi semua tempat. Di Bapak Ibu hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluknya, salah satu misi utamanya, salah satu tugas utamanya adalah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57-nya, Allah sama sekali tidak membutuhkan kita makhluknya, tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 58-nya, Allah itu maha penentu rizki. Jadi jangan sampai kita mengira dengan ibadah mungkin rezeki kita akan berkurang. Namun insya Allah justru dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencurahkan rizkinya kepada kita. Karena Allah sang maha penentu rizki, Allah lah yang maha kuat lagi maha perkasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita jujur sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sunnah, ibadah maghdah, ghairu maghdah, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Namun kita sebagai makhluk yang bernama manusia jauh dari sempurna. Kita lebih banyak kekurangannya, karena yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Contoh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu syariatnya adalah diperintahkan untuk melaksanakan, menjalankan, mendirikan salat. Salat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflahal mu'minun, sungguh pasti akan beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang khusyuk di dalam salatnya. Di Al-Baqarah 45 Allah tegaskan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sebagai perisai dalam hidup dan kehidupan kita sabar dan salat. Keduanya itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Siapa sih orang yang salatnya khusyuk? Dijelaskan di 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka orang-orang yang yakin, dhanna yadhunnu mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jujur Bapak Ibu, kita sudah sholat mungkin belajar dari umur 7 tahun, dan mungkin insya Allah kita sudah berusaha menjaga sholat kita yang 5 waktu tidak bolong-bolong, sudah kita kerjakan sejak kita aqil baligh. Taruhlah dirata-ratakan mulai umur 15 dah, mungkin umur 12 masih kadang-kadang ada yang bolongnya, ya kan. Nah, udahlah, kita jujur pada diri kita sendiri, mungkin mulai kita jaga di usia 15. Sekarang kita usianya 40, berarti sudah 25 tahun kita sholat. Kalau usianya 50, berarti sudah 35 tahun kita sholat. Kalau usianya 60, berarti sudah 45 tahun kita sholat. Namun jujur, kita jauh dari sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sholat yang khusyuk. Jujur Bapak Ibu, kita sudah 25 tahun sholat, 35 tahun sholat, 45 tahun sholat. Jujur, ini Pak Fanani lah ngakuin sendiri, belum bisa khusyuk total di dalam sholat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, pada saat sholat dari awal takbiratul ihram hatta salam, itu benar-benar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan perjumpaan dengan Allah. Khusyuknya para sahabat, jika pedang yang menusuk tubuhnya dicabut tidak terasa, itu khusyuknya para sahabat. Sehingga sahabat saat perang, kemudian mungkin ada pedang yang menusuk di tubuhnya, atau mungkin ada panah yang menusuk tubuhnya, itu minta kepada sahabat yang lain agar mencabutnya di saat sholat. Saking khusyuknya, saat pedang, saat tombak dicabut, itu tidak terasa. Itu level sahabat. Kita jangankan pedang, jangankan tombak, semut lewat saja, nah, udah kita terasa. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah, sholat yang kita kerjakan selama ini mungkin jujur baru sekedar kita itu berusaha ngikutin syariat aturannya, diawali dengan berwudu, kemudian patuhi syarat rukun, syarat wajibnya, tapi jujur belum sampai pada level khusyuk. Gak usah mikirin zuhur Pak, gak usah mikirin zuhur Bu, udah banyak tugas. Apalagi mikirin asar, mikirin maghrib, mikirin isya, sudah capek, dah lelah. Subuh saja masih seger, baru bangun tidur, otak kita baru masih seger-segernya, itu pun belum bisa khusyuk total.
sekalipun sudah diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas usolli fardhu subhi. Itu Allahu akbar, belum Fatihah, belum takbiratul ihram, itu sudah buyar. Belum iftitah, belum Fatihah, itu sudah habis sholat subuh mau goes. Nanti rutenya mana ya? Rutenya udah diatur waktu sholat. Masya Allah, mikir Allahu akbar. Tanggal ujung 28, tanggal tua utang numpuk. Iya kan, gajian belum cair, masuk dalam sholat. Nah, itu fanani loh. Kalau bapak ibu insya Allah enggak beda. Ya kan, ini jujur saja, itu subuh loh. Jangan mikirin duhur, udah panas capek. Masya Allah. Oleh karena itu, kita jangan pernah berputus asa. Yang penting berusaha minimal syariatnya kita ikuti. Diawali dengan berwudu, kemudian rukun 13 kita tidak tinggalkan. Ya, begitu khusyuk dan tidaknya udah pada level masing-masing. Jangan gara-gara kita belum bisa khusyuk kemudian batalkan. Takbiratul ihram lagi, batalkan. Takbiratul ihram lagi, batalkan. Sehingga mungkin sampai imam assalamualaikum warahmatullah masih usolli, itu terlalu ragu. Udah laksanakan, sampaikan kepada Allah, ya Allah, inilah yang terbaik yang sudah aku lakukan dengan semaksimal mungkin ya Allah. Kita nggak sempurna, kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita bukan level para sahabat. Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kan setan berjanji inna syaitana yajri kana majrad dam, sesungguhnya setan itu mengaliri darah kita. Satu-satunya yang paling ditakuti setan dan saat itu langsung keluar dari tubuh kita hanya kalimat takbir. Hanya itu saja. Pada saat adzan Allahu akbar, Allahu akbar lillahi ta'ala, kata Rasulullah SAW, setan itu lari kalau kita tahu sampai terkencing-kencing. Itu sampai la ilaha illallah, selesai adanya masuk lagi. Saat kita takbiratul ihram Allahu akbar, setan keluar dari diri kita. Tapi tadi setelah belum Fatihah, belum iftitah, masuk lagi inna syaitana yajri kana majrad dam, setan itu mengaliri darah kita. Tapi jangan putus asa, itu lawan kita bahwa itu setan. Makanya kan ya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuh yang nyata, sekalipun tidak nampak tapi nyata godaannya. Baik,
Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah amat sangat memahami kekurangan-kekurangan kita. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Yang tidak pernah salah, tidak pernah lupa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh dari kesempurnaan. Maka Allah memberikan jaminan. Yang penting ibadah kita kerjakan sesuai dengan syariatnya. Sudah berusaha lillahi ta'ala. Kekurangan-kekurangannya kita tutupi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang pertama yang jangan kita tinggalkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dan menjadikan iblis putus asa. Jadi 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, ini semuanya dibenci oleh iblis. Tapi ada ayat yang paling dibenci oleh iblis. Jadi semuanya dibenci iblis ya, tapi ada yang paling dibenci oleh iblis. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayat yang paling dibenci oleh iblis. Semuanya dibenci ya. Az-Zumar surat 39 juz 24 ayat 53 itu paling dibenci oleh iblis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas fi anfusihim, dalam merusak dirinya. Mungkin kalau sudah asrafu Bapak Ibu, itu bukan satu hari sholat yang enggak dikerjakan, bolongnya mungkin bukan cuma satu waktu, mungkin satu hari satu malam tinggalkan sholat 5 waktu, mungkin seminggu enggak sholat 5 waktu, mungkin 1 bulan enggak sholat 5 waktu, mungkin 1 tahun enggak pernah mengeluarkan zakat, enggak pernah puasa di bulan Ramadan. Pokoknya sudah asrafu, melampaui batas. Insya Allah kita enggak level itu, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi seandainya jikalau apabila andai kata masuk dalam ayat itu yang kita enggak sadari dosa dan kesalahan kita sudah melampaui batas, Allah tidak pendendam. Allah tidak mengedepankan siksanya, Allah tidak mengedepankan ancamannya. Allah tetap mengatakan, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Enggak, wahai pendosa, tidak, kata Allah. Betapa lembutnya Allah, ya Latif. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Berikutnya apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita jami'a, semuanya. Masya Allah. Inilah iblis putus asa. Subuh sholatnya telat, ya Allah mohon maaf ya Allah, aku baru bangun jam 6 ya Allah. Kata iblis, kecewa, sudah menggoda, akhirnya dia tobat kepada Allah. Subuh tetap jam 6, Allah tetap menerima tobatnya. Masya Allah. Atau mungkin subuhnya 14, ya namanya mungkin ketiduran, tidur itu mati.
Emang Allah lagi tidurkan kita, ya kan, kita bangun lagi gini kan alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah. Tuh tidur, bangun jam 7, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Segera ambil air wudhu, sholat subuh. Iblis sudah sukses menjerumuskan tidak sholat subuh sampai jam 7. Dia segera ambil air wudhu, sholat subuh, menyesal. Allah tetap tersenyum. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ditolong ya. Kita semuanya pasti punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa. Jangan alhamdulillah aku nggak punya dosa, terlalu sombong. Yang nggak punya dosa itu manusia, itu Rasulullah, karena maksum, semuanya sudah dibimbing oleh Allah. Makanya yang pertama zikir jangan pernah kita tinggalkan adalah aksarul istighfar, memperbanyak istighfar. Rasulullah maksum, itu sehari tidak pernah kurang beristighfar sab'in hatta mi'ata marrah, 70 sampai 100. Padahal Rasulullah maksum. Kita yang banyak salah dan dosanya, maka sudah seharusnya lebih dari istighfarnya Rasulullah. Rasulullah 70 sampai 100, ya kita lebihkan 101. Ya keterlaluan, jangan 101, ya mungkin 300, nah mungkin 500, mungkin 700, mungkin 1000, sambil merenung, ya Allah, jangan alhamdulillah Ustaz, hari ini saya enggak dosa, saya enggak istighfar. Tetap kita beristighfar kepada Allah, mungkin dosa-dosa masa lalunya saja udah seabrek. Tetap kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah ya. Ini ayat yang paling dibenci oleh iblis. Udah menggoda, sudah terjerumus, istighfar, tobat lagi, Allah bersihkan lagi. Iblis menangis, menggoda lagi, terjerumus, dia tobat lagi, berbanyak istighfar lagi. Allah ngerti kelemahan kita, Allah ampuni. Iblis menjerit, menggoda lagi, terjerumus lagi, kita tobat lagi. Iblis itu benar-benar benci dengan ayat ini. Karena seberapa banyak dosa dan kemaksiatan kita, pintu ampunan Allah jauh lebih luas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir yang jangan pernah kita tinggalkan. Jujur Bapak Ibu, pikiran kita dosa maksiat, pandangan mata kita dosa maksiat, sering mendengarkan yang tidak perlu kita dengar. Hirupan napas kita sering maksiat, lisan kita apalagi. Artinya yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, temboknya terlalu tebal untuk langsung kepada Allah. Maka bahasa kita sekarang, kita mau menginginkan sesuatu supaya jalannya agak cepat, agak pintas, mohon maaf, ini istilah orang sekarang, harus punya ordal, harus punya orang dalam. Ya minimal informasi lebih cepat. Kalau kita pengurus masjid, umpamanya lah pengurus masjid Al-Munawwarah, mengajukan proposal ke wali kota umpamanya lah, hanya titip di resepsionis, itu alamat masuk tong sampah. Tapi kalau titip Haji firmannya, sekdanya, ordalnya, itu cepet nyampenya. Makanya tembok kita menuju Allah tebal, karena
Karena pikiran dosa maksiat, mata dosa maksiat, telinga dosa maksiat, lisan dosa maksiat, tangan dosa maksiat, maka jalur cepatnya, relasinya melalui ordal yang paling dekat dengan Allah manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya dipercepat pintu ampunan kita, setelah beristighfar perbanyaklah sholawat. Ya Allah, tembokku terlalu tebal menghubungkan langsung dengan Engkau ya Allah. Biarkan Rasulullah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang akan ngelobi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ibadah selain sholawat itu hanya untuk kita dan Allah. Tapi kalau bicara tentang sholawat itu 3 dimensi: Allah, malaikat, Rasulullah. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ibadah selain sholawat itu cuma 1 dimensi saja, kita dan Allah. Tapi begitu sholawat 3 dimensi: Allah, malaikat, Rasulullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, siapa bersolawat kepada Rasulullah, Allah turunkan 10 rahmat. Siapa bersolawat kepada Rasulullah, malaikat turun ikut mendoakan, Allah maghfir lahu warhamhu. Siapa yang membaca sholawat insya Allah akan dapat jaminan syafaat. Jadi 3 dimensi: dari Allah dapat, dari malaikat dapat, dari Rasulullah dapat. Makanya kan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau selain sholawat lillahi rabbil alamin, urusannya kepada Allah. Tapi begitu sholawat luar biasa. Maka begitu Bapak istighfar 10 kali, astagfirullahaladzim, 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 tahu sudah 10 kali, Bapak dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu nilainya sudah 10 kali istighfar. Karena siapa berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah turunkan 10 rahmat. Kalau Allah sudah turunkan 10 rahmatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, malaikat akan turun mendoakan kita, Allah maghfir lahu warhamhu. Dilobi oleh malaikat agar dosa kita diampuni, rahmat Allah diturunkan. Bahkan kita berselawat kepada Rasulullah, insya Allah 1 jaminan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita sadar ibadah kita banyak kekurangannya, kita jauh dari sempurna, namun jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa dan kemaksiatan kita, yakinlah pintu ampunan Allah jauh lebih luas selama kita tidak menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menutupi kekurangan ibadah kita, mari berbanyak dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, dan seterusnya. Kemudian berbanyak sholawat. Dan yang ketiga penutup, mohon maaf 1 menit lagi penutup yang jangan ditinggalkan, mari kita juga senantiasa berzikir mengiringi istighfar dan sholawat dengan bertahlil. Karena kata Rasulullah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah man kana fi akhiri hayatid dunya bi kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Pak Bu, sama-sama kita latihan. Sebelum tadi annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, sebelum kita menghadap Allah dan kembali kepada Allah, dosa dan kemaksiatan kita banyak, yang penting ibadah kita jalankan. Latihan mati itu tidur itu latihan mati. Makanya bismika Allahumma amut wa bismika ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu latihan mati.
Maka sebelum tidur berwuduklah, kemudian berdoalah, kemudian menjelang tidur berzikirlah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diperbanyak. Nah, sudah mulai ngantuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin sampai tasbihnya terjatuh. Kalaulah kita nggak bangun lagi, benar-benar amut, Allah jamin dakhalal jannah, langsung masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah yang akan senantiasa memahami kekurangan-kekurangan kita, dan Allah akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa meridhoi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.